Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Kami di sini akan mempresentasikan studi kasus ke-6. Perkenalkan, saya Naila Sufwatu Mala Ramadhani. dan saya Alif Hasfinuria. Selamat menyaksikan. Sumber daya usaha juga harus turut bertransformasi seiring dengan perubahan teknologi. Nah, hal ini dikarenakan saat ini dunia telah memasuki era industri 4.0. Untuk itu, kami tertarik untuk menganalisis satu studi kasus yang berjudul UMKM tak boleh anti dengan revolusi 4.0. Studi kasus ke-6 Produk Kreatif Kewirausahaan. UMKM tak boleh anti dengan revolusi industri 4.0. Pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM jangan antipati atau merasa rendah diri dengan revolusi industri generasi keempat. Sebaliknya, menurut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Barat atau Jabar, pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan yang muncul dari revolusi industri 4.0. Transformasi digital bagi UMKM sudah merupakan tuntutan pasar yang mau tidak mau harus dilakukan. Pasar sudah mengarah ke sana. UMKM jangan berpikir, saya kan hanya UMKM, tidak perlu ikut-ikutan. Apa sih revolusi 4.0? Otomatisasi, duh pusing. Jangan ada pemikiran seperti itu, ujar Ketua HIPMI Jawa Barat. UMKM harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru agar UMKM dapat bersaing. Jadikan ini sebagai keunggulan layanan bagi konsumen. Dari sisi pemasaran, adopsi teknologi informasi memberikan jangkauan pasar yang jauh lebih luas. Apalagi karakter konsumen akan mengejar dimanapun produk berada selama harganya adalah yang termurah. Sementara dari sisi operasional, adopsi teknologi akan memberikan efektivitas dan efisien yang besar, apalagi jika kapasitas usaha semakin besar dan memerlukan kecepatan tinggi dalam operasionalnya. Sementara menurut salah satu wirausaha fashion, pelaku UMKM harus bertransformasi ke arah digital. UMKM jangan merasa ciut dengan kata revolusi industri 4.0 atau otomatisasi. UMKM harus berada di dalamnya, bukan menghindarinya. Ke depan, arus digitalisasi akan semakin deras. Mereka yang tidak mau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi justru akan tersingkir dan kalah dari persaingan. Dari cerita di atas, kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Para pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang mengaku mengalami penurunan jumlah pengunjung akibat pasar online. Para pelaku usaha Pasar Tanah Abang mengaku kebingungan dan gagal teknologi. Bagaimana harus mempromosikan dagangannya? Dari permasalahan tersebut terbukti bahwa banyak UMKM yang masih memiliki pengetahuan rendah tentang digitalisasi. Oleh karena itu, di era revolusi 4.0, para pelaku UMKM didorong untuk mampu beradaptasi dengan digitalisasi. Dari rumusan masalah di atas, kami mendiskusikan dan mendapatkan hasil diskusi sebagai berikut. Yang pertama, diskusi kelompok. Kami mendapatkan simpulan diskusi. 1. Pada era digitalisasi saat ini, seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan aplikasi online, baik itu dalam hal bisnis maupun jasa. Karena maraknya bisnis melalui jaringan online, maka para pengusaha mulai mengeluh omset penjualan retail menurun, yang salah satunya terdapat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang kedua, memasuki dekade ketiga milenium, Pasar Tanah Abang dihadapkan pada perubahan sosial dan teknologi yang semakin pesat, di mana sektor retail harus terus berkembang dalam cara-cara yang tidak terduga.
Yang ketiga, para produsen dan perusahaan besar saat ini telah kehilangan sedikit kemampuan menguasai pasarnya karena sistem online telah membuka setiap orang dapat menjadi pelaku usaha dan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Yang keempat, keunggulan pasar dan pembelian online tidak lagi diragukan. Bagi konsumen, sistem online telah memanjakan keinginan, kebutuhan, dan harapan. Dalam berbagai hal, konsumen menginginkan suatu produk yang harganya terjangkau dengan kualitas yang cukup baik. Hal tersebut terpenuhi oleh pasar online. Adapun kami menelaah dari berbagai referensi dan telaah tersebut sebagai berikut. Hasil telaah. Yang pertama, menurut The Journal UMSU, digitalisasi UMKM memberikan dampak positif untuk para pelaku UMKM karena dapat menjual produk UMKM dengan tidak harus bertemu dengan pembelinya secara langsung, apalagi di era pandemi yang sedang diberlakukan pembatasan sosial. Digitalisasi juga membuat pendapat pelaku UMKM meningkat sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga selama pandemi. Para pelaku UMKM didominasi oleh generasi muda karena lebih aktif dan lebih bisa dalam menggunakan teknologi. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk para startup yang belum berani dalam memulai bisnis, bahwa digitalisasi pasar saat ini memudahkan UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Saran untuk UMKM harus tetap mengikuti digitalisasi agar tetap bisa mempertahankan usaha dalam persaingan ini. Yang kedua, menurut Behrin et al. Berpendapat bahwa sektor industri penting bagi perekonomian setiap negara dan tetap menjadi pendorong pertumbuhan dan lapangan kerja. Industri yang dalam konteks ini berfokus pada manufaktur memberikan nilai tambah melalui transformasi, bahkan menjadi produk. Istilah Industri 4.0 mulai dikenal publik pada tahun 2011 ketika sebuah inisiatif yang disebut Industri 4.0 yang dimana asosiasi perwakilan dari bisnis, politik, dan akademis mempromosikan gagasan. Gagasan itu sebagai pendekatan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur Jerman. Jerman memiliki salah satu industri manufaktur paling kompetitif di dunia dan merupakan pemimpin global di sektor peralatan manufaktur. Sejak pemerintah federal Jerman mengumumkan Industri 4.0 sebagai salah satu inisiatif utama dari strategi teknologi tinggi pada tahun 2011. Topik Industri 4.0 telah menjadi terkenal di antara banyak perusahaan, pusat penelitian, dan universitas. Yang ketiga, menurut studi dari McKinsey Institute, dinyatakan bahwa apabila UMKM memanfaatkan e-marketplace untuk berjualan, maka UMKM dapat berkembang 2 kali lebih cepat dibandingkan tanpa e-marketplace. Namun, menjadi tidak signifikan ketika sejumlah 59,9 juta UMKM di Indonesia hanya 3,97 juta UMKM yang sudah memanfaatkan e-marketplace untuk menjual produknya. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan perusahaan e-marketplace mendukung gerakan Ayo Berjualan Online. Dikutip dari Kompas tahun 2018. Hal ini tentunya ditujukan untuk mendorong UMKM Indonesia agar mampu bersaing dengan produk luar melalui e-marketplace. Simpulan dan solusi dari masalah yang kita diskusikan adalah sebagai berikut. 1. Pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digitalisasi revolusi industri 4.0. 2.
kedua, karena masih banyak konsumen yang belum bisa beradaptasi dengan digitalisasi, maka pelaku usaha harus menyediakan customer service untuk membantu berinteraksi dengan mesin. Yang ketiga, dari sisi promosi atau pemasaran, pelaku UMKM harus melakukan adopsi teknologi informasi agar jangkauan pasar lebih luas. 4. Pelaku UMKM harus memberikan edukasi terhadap konsumen tentang pentingnya digitalisasi di era revolusi 4.0. Yang terakhir ada refleksi di akhir pembelajaran pemecahan masalah. Dari diskusi yang kami lakukan, pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 atau otomatisasi, supaya tidak tersingkirkan dan kalah dari persaingan. Salah satunya dengan cara melakukan promosi melalui adopsi teknologi informasi atau TI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.